kalau tobat jangan nanggung. Gitu. Ya, kalau tobat jangan nanggung, supaya tobatnya betul, tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan tobat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubat yang diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita. Ya kan? Ya, dihidayahkan Allah yang menciptakan engkau. Allah memberikan jalan kepadamu, Allah memberikan nafas kepadamu, Allah memberikan waktu. Saat kamu akan berpulang, kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab? Ya kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberikan kehidupan kepadaku, engkau yang memberikan jalan-jalan kepadaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang kau maha tahu banyak berbuat maksiat, tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon, ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu. Nah, kalimat-kalimat itu dalam. Itu poin yang pertama. Ya, jadi singkatnya itu, jika ingin bertobat jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya, sehingga membuat kita lebih serius dan lebih kemudian merasa ya dalam jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ada poin anugerah. Ya, orang-orang yang tobatnya serius, yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas dia bertobat ya dengan istighfar misalnya, walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat, dia memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat dialog ini, Allah bukan hanya akan membimbing ia untuk memperbaiki dirinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, taubat itu hal yang pertama Allah berikan. Itu bukan materi dunia dulu. Bukan kedudukannya langsung naik, begitu tidak. Ya, bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak, tidak. Yang diberikan kelapangan dulu. Ketenangan, kelapangan, kedamaian, dibersihkan yang kotor-kotornya, baru datang melimpah. Ya, baru datang melimpah. Anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah. Nah, nanti kalau benar taubatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan kalimat di sini. Ya ara'aitin ana tubtu wa aslahtu arajin anta ilal jannah. Ya Allah, jika memang aku betul-betul bertobat, betul-betul memperbaiki diri, menata jalan hidup, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya, nah, ya tentu saja, kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya. Ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahuluan sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silakan perhatikan. Bukankah di surga saat Adam belum turun ke bumi, hanya untuk berlatih materi sebelum turun, ya apa yang harus kerjakan, harus tinggalkan, bukankah di dalamnya ada ujian? Ya, silahkan makan minum tapi jangan dekati yang ini, jauhi ini, lakukan ini, ya kan? Perintah dan larangan. Tapi surga yang akan ditempati saat kita kembali kepada Allah, bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya? Allahu Akbar, jannatun na'im, semuanya kenikmatan, nggak ada larangan lagi, nggak ada perintah lagi, semua tinggal nikmat saja. Berbeda dengan sifat yang pertama. Ya, artinya apa? Di sini diberikan kesan kepada kita, orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya, selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat ia larut dalam maksiat. Anda punya harta, ya dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu dan sebagainya. Lalu sadar, ya dari judi dan macam-macam, sadar tuh. Lalu ditobati tuh. Begitu tobatnya benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak mudah karena harus melepaskan kebiasaan, melepaskan gaya. Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan, F berbanding lurus dengan P kan, ya gaya berbanding lurus dengan tekanan kan, artinya semakin gaya, banyak gaya semakin tertekan kan, ya. Nah, ketika itu dilepaskan, tekanan kan tinggi juga, ya. Tapi apa yang terjadi? Balasannya ketenangan setelah itu, kedamaian. Setelah tenang, damai dibalik sama Allah tuh. Dibalik, diperbaiki hidupnya, lebih enak lagi, lebih menikmati kehidupan, lebih berkah, lebih tenang, gak dikejar apa-apa. Yang paling menarik, pulangnya pun disambut. Allah perintahkan pada malaikat, sambut dia dari mulai sakaratul mautnya. Langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, cepat balik kepada Rabbmu. Ya kan? Kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan yang nyaman. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun ridha dengan pemberianku. Kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam golongan hamba aku siapkan surga untukmu.
Nah, surga yang diinformasikan dalam sakaratul mautnya, aku siapkan surga untukmu, itu lebih indah, lebih baik dari semua kemewahan yang pernah ia rasakan di dunia, dan itu nggak ada bandingannya, walaupun setetes. Walau setetes. Itu poinnya. Jadi bertobat itu mesti punya motivasi. Ya, jadi kalau nggak ada motivasi, sulit kita melakukan itu. Motivasi terbaiknya adalah nih, mau sampai kapan larut dalam maksiat? Bagaimana kalau sedang bermaksiat itu wafat? Ketika sudah menyadari itu, cepat perbaiki, cepat bertobat. Begitu tobat itu dilakukan dengan benar, janji Allah turun. Ya, selain dibimbing, diberikan ketenangan, kedamaian, dibalikin lagi, lebih nikmat dari sebelumnya. Lalu dibimbing mendapatkan sesuai dengan bekalnya. Kalau ilmu dikuatkan dia, supaya cari surga dengan ilmunya. Kalau kedudukan diatur, supaya tidak mendapatkan kedudukan dengan nyogok, dengan korupsi, kan? Dan macam-macam. Naik itu, sesuai dengan maslahat dia. Dan kalaupun dapat harta dengan cara yang benar, nggak usah nipu, ya, nggak usah korupsi, nggak usah macam-macam, gitu. Dapat dia ditempatkan sampai dia jaga sampai wafat aja. Begitu meninggal, dapat yang terbaik, lebih indah dari suasana yang dia dapatkan sebelumnya. Itu spiritnya. Ya, itu yang tadi saya katakan, menjadikan Allah sangat mencintai orang yang selalu berusaha menata dirinya lebih baik. Bertobat terus, tobat lisan, tobat pandangan, tobat pendengaran, sampai tobat kaki. Sampai dia merasakan perubahan dari semua organ tubuhnya. Tobat mata, dia berlatih. Jangan dikira kalau tobat itu, fungsi mata itu akan selesai dengan memandang saja. Tidak. Tantangannya ada. Nah, nanti keberhasilan tobatnya itu diukur dengan ketika memandang yang tidak diinginkan oleh imannya, dia bisa elakkan pandangan. Itulah ghadul basar. Ya, telinga juga begitu. Kalau sudah nanti cukup bagus, terlatih dengan tobatnya, dia akan hanya gunakan refleks pendengaran untuk yang baik saja, sampai ke ujung kaki. Demikian. Nah, itu kalau sudah ada ciri seperti itu, sikapnya berubah, ini tanda pertama bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.